Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Ponska cair atau NPK cair. Ini dari Petrokimia sobat ya. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih pupuk Ponska cair ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, dan juga fungsinya untuk tanaman itu apa saja, serta harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Ponska cair NPK 1083. Jadi maksud dari angka-angka ini adalah kandungan dari NPK-nya sobat ya. Nitrogennya 10, fosfatnya 8, dan juga kaliumnya 3. Dan ini juga diperkaya dengan unsur hara mikro dan juga ZPT, zat pengatur tumbuh tanaman. Dan ini kemasan yang 500 ml. Aplikasinya itu bisa dengan cara disemprot ke daunnya sobat ya, atau foliar application. Nah, di sini ada keterangan deskripsi produknya. Jadi pupuk Ponska cair ini merupakan pupuk NPK berbentuk cair yang dapat diaplikasikan pada daun atau foliar application dengan kandungan unsur hara makro primer, makro sekunder, dan juga ada mikro lengkap serta diperkaya dengan ZPT yang berperan dalam memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Nah, keunggulan dari pupuk Ponska ini yang pertama itu mengandung unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium yang larut air sehingga mudah diserap melalui daun tanaman. Kemudian meningkatkan pertumbuhan akar, batang, dan daun tanaman, serta memacu pembungaan dan pembentukan buah atau umbi, sehingga meningkatkan hasil panen. Selanjutnya diperkaya unsur hara makro sekunder yaitu magnesium, yang berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, sehingga membantu meningkatkan proses fotosintesis. Kemudian diperkaya dengan kandungan unsur hara mikro, di sini ada Cu atau tembaga, ada juga zinc, ada mangan, boron, dan juga ada besinya, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kemudian juga diperkaya dengan zat pengatur tumbuh tanaman atau ZPT, sehingga mampu memacu pertumbuhan tunas, akar, batang, daun, pembungaan, hingga pembuahan. Kemudian di sini ada keterangan kandungan unsur haranya sobat ya. Yang pertama itu ada nitrogen sebanyak 10%, fosfornya atau fosfatnya 8%, ada kaliumnya juga 3%, kemudian ada unsur hara makro sekundernya, magnesium, selanjutnya ada unsur hara mikronya, ada zinc, Cu atau tembaga, ada mangan, ada boron, dan juga ada besinya, serta dilengkapi juga dengan ZPT, zat pengatur tumbuh tanaman. Nah, jadi pupuk Ponska ini merupakan pupuk yang mempunyai kandungan unsur hara utama yaitu NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium, serta dilengkapi juga dengan unsur hara lainnya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk fungsi dari kandungan unsur hara NPK ini. Yang pertama itu ada nitrogen. Jadi fungsi nitrogen yang pertama itu untuk memperkuat dan memperkokoh tanaman serta daun berwarna hijau tua. Selanjutnya merangsang pertumbuhan vegetatif, kemudian produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau. Selanjutnya berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian untuk fungsi dari fosfor, yang pertama itu membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein. Kemudian penting untuk perkembangan akar dan pembungaan. Selanjutnya berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Kemudian ada kalium, yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap. Selanjutnya meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air, dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Kemudian untuk fungsi dari yang lainnya ini sobat bisa lihat pada gambar berikut ini sobat ya. Ini ada fungsi dari magnesium. Ini bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Kemudian ini ada fungsi dari zinc. Dan ini fungsi dari Cu atau tembaga. Ini fungsi dari mangan. Kemudian ini fungsi dari boron. Dan ini fungsi dari Fe atau besi. Nah, jadi di sini karena kandungan nitrogennya itu yang lebih tinggi sobat ya, sebanyak 10%. Jadi fungsi yang lebih ditonjolkan itu adalah fungsi dari nitrogennya itu tadi. Jadi fungsi nitrogen itu lebih ke pertumbuhan daunnya sobat ya, atau lebih cocok itu untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Nah, kemudian di sini ada petunjuk penggunaannya untuk tanaman padi dan juga jagung. Waktu aplikasinya itu pada saat tanaman umur 21, 35, dan 45 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman kedelai dan juga kacang, waktu aplikasinya itu saat tanaman umur 14, 28, dan 42 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman bawang merah dan juga bawang putih, untuk waktu aplikasinya itu saat tanaman umur 7, 21, dan 35 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman cabai dan juga tomat, serta bawang daun, waktu aplikasinya itu saat tanaman umur 35, 42 hari, dan 49 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman kentang dan juga wortel, waktu aplikasinya itu saat tanaman umur 35, 49, dan 63 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman kubis dan bunga kol,
Waktu aplikasinya itu saat tanaman umur 7, 21, dan 35 hari setelah tanam. Selanjutnya untuk tanaman sawi, kangkung, dan juga pakcoy, waktu aplikasinya itu saat tanaman umur 7, 14, dan juga 21 hari setelah tanam. Selanjutnya untuk tanaman semangka, melon, dan juga mentimun, waktu aplikasinya itu saat tanaman umur 14, 21, dan 35 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman jeruk, apel, dan juga mangga, waktu aplikasinya itu setiap 6 minggu sekali setelah berbuah atau pemangkasan. Selanjutnya untuk tanaman bunga dan juga tanaman hias, waktu aplikasinya itu setelah berbunga dan diulang setiap 6 minggu sekali. Kemudian untuk tanaman tebu, waktu aplikasinya itu saat tanaman umur 30, 45, dan 60 hari setelah tanam. Kemudian untuk dosisnya itu untuk sprayer manual sekitar 10 ml per liter air sobat ya. Untuk volume penyemprotannya itu sekitar 500 sampai 600 liter per hektar area. Untuk cara aplikasinya itu bisa dengan cara disemprotkan pada bagian atas dan bawah daun tanaman pada saat pagi hari. Kemudian untuk aplikasi drone, volumenya itu 50 liter per hektar area. Dan konsentrasi aplikasi drone ini untuk tanaman pangan dan juga hortikultura, dosisnya itu 50-100 ml per liter air. Untuk tanaman tebu itu 100-200 ml per liter air. Dan ini ada keterangannya sobat ya, satu tutup botol itu setara dengan 30 ml. Jadi tutup botolnya ini volumenya 30 ml. Jadi bisa sobat gunakan sebagai takaran nantinya. Nah, kemudian untuk harga dari pupuk Ponska ini dari Petrokimia, saya itu belinya sekitar 30-40 ribuan ya sobat ya. Jadi harga itu tergantung tempat sobat membelinya. Saya ini membelinya di Shopee, di toko online. Sobat kalau mau membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini sobat ya. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Ini dari toko officialnya langsung sobat ya, dari Petrokimia. Jadi harga itu tergantung akun sobat biasanya. Biasanya juga dapat diskon atau potongan harga. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Ponska cair dari Petrokimia ini. Jadi itu berwarna hijau seperti ini sobat ya nih. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Ponska cair ini. Tadi itu dosisnya sekitar 10 ml per liter air dan satu tutup botol ini volumenya sekitar 30 ml. Dan ini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 150 ml atau 5 tutup botol ini. Kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Dan ini bisa dicampur juga dengan pestisida sobat ya, ataupun fungisida. Yang penting itu jangan bersifat alkalis. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama ke bagian daunnya seperti ini. Selain di bagian atasnya juga bagian bawahnya sobat ya. Bagian bawah daun juga disemprotkan seperti ini. Untuk waktu aplikasinya itu tadi yang bagus itu pagi hari ya sobat ya. Pagi itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Sebenarnya sore hari juga bisa sobat ya, di jam 4 sampai jam 6-an lah kurang lebih. Yang penting itu jangan saat panas terik. Nah, seperti ini kurang lebih untuk cara penggunaannya. Nah, kadang juga suka ada yang nanya tentang ini sobat ya. Ini adalah sprayer elektrik, stick sprayer elektrik. Dia ini tanpa tabung, dia menggunakan galon seperti ini bisa, menggunakan ember juga bisa, dan dia ada selangnya seperti ini. Nah, panjang selangnya itu ada yang 3 meter, ada juga yang 5 meter. Nah, kalau sobat mau membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini sobat ya. Sobat klik aja di situ. Nanti ada stick sprayer elektrik. Sobat klik aja, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, dia itu ada yang menggunakan handle seperti ini atau gagang seperti ini, ada juga yang tanpa gagang. Nah, kalau rekomendasi dari saya itu lebih bagus yang menggunakan gagang seperti ini sobat ya. Dia itu semburannya lebih kencang kalau yang menggunakan gagang seperti ini. Dan ini harganya juga lumayan cukup terjangkau ya sobat ya, cuma 100 ribuan aja. Sobat sudah bisa mendapatkan stick sprayer elektrik seperti ini. Dia itu menggunakan baterai dan ini bisa dicas. Ini menggunakan USB Type-C. Terus seperti ini. Nah, untuk perbedaan dari stick sprayer elektrik yang menggunakan handle seperti ini dan yang tanpa handle sudah pernah kita bahas di video yang lain sobat ya. Nanti kalau sobat mau menontonnya mungkin akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini. Jadi ini lumayan cukup efektif ya sobat ya untuk menyemprot pupuk ataupun pestisida. Tapi untuk skala kecil aja ya sobat ya. Untuk skala rumahan, kalau untuk skala besar itu jangan menggunakan sprayer elektrik yang seperti ini. Mungkin kalau untuk skala besar itu sobat bisa menggunakan sprayer elektrik yang harga-harga sekitar 400-500 ribuan lah. Tapi kalau untuk skala kecil, sprayer yang seperti ini udah lumayan cukup ya sobat ya. Ini untuk semprotannya itu seperti ini tuh. Ini lumayan kencang juga tuh untuk nyemprot-nyemprot pupuk ataupun pestisida.
seperti ini. Nah, mungkin itu aja sobat ya untuk video kali ini tentang pupuk Ponska cair dari Petrokimia ini dengan NPK 1083. Nah, jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk NPK untuk tanaman kesayangan sobat, terutama untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif, mungkin bisa menggunakan pupuk Ponska cair dari Petrokimia ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya di toko online seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.